selamat datang kembali di Tanya Jacob episode kedua. Ini ada yang tanyain tentang text processing ya. Jadi di sini dia ada lampirkan code-nya. Lalu pertanyaannya, di code ini ada satu baris code p.clean sentence. Jadi kita bisa lihat di sini p.clean sentence. Menurut komennya itu bisa menghapus username, hashtag, URL, dan emoji. Oke. Namun saya nggak ngerti gimana caranya code segitu saja tapi bisa menghapus hal tadi. Kemudian yang bertanya ini coba tanyakan ke ChatGPT untuk terkait p.clean ini ya, satu baris code yang saat ini. ChatGPT-nya nggak paham. Jadi mohon pencerahannya bagaimana cara menghapus hal-hal tersebut gitu ya. Dan sebenarnya apa ini p.clean yang satu baris ini? Oke, jadi kalau misalkan dia itu cuma satu baris ya, tapi bisa menghapus begitu banyak informasi, melakukan preprocessing yang begitu sakti ya, mestinya itu sebuah fungsi, dan dari kita lihat aja p.clean ya, berarti itu pasti dia import dari library p ini. Dan setelah saya coba baca code dari yang bertanya itu ya, ternyata kita bisa lihat ada satu baris ya, itu import preprocessor ST. Tapi pertanyaannya, preprocessor ini apa gitu? Dan saya coba lihat ya library yang diinstal itu apa saja di code yang dilampirkan. Ternyata ada library yang namanya tweet preprocessor ya. Jadi seperti ini. Yang setelah saya cek, oh ternyata benar gitu ya. Library ini yang harusnya membuat ya satu baris code itu tapi bisa nge-cleaning username, hashtag, URL, dan lain-lain gitu. Oke, jadi ini library-nya ya. Tweet preprocessor versi 0,6, terakhir update-nya itu 2020 lalu. Oke, jadi kalau mau lihat di GitHub-nya seperti biasa ya, kalau dari PyPy ini ada dokumentasinya singkat, atau kita bisa buka di GitHub-nya ya, homepage di sini. Maka teman-teman bisa lihat, oh ini bahkan ada dokumentasinya. Coba kita buka ya. Oh, dokumentasinya kayak nggak update ya, nggak gitu lengkap 2016. Oke, kalau gitu kita jangan lihat itu, kita lihat dari readme-nya aja. Nah ini nih, jadi kelihatan ya ada import preprocessor SP ini. Inilah yang sebenarnya dicari-cari itu kan, p.clean. Dalam satu baris code kita tinggal input saja teks yang mau di cleaning ya. Maka otomatis akan dilakukan text cleaning itu. Oke, tapi text cleaningnya mencakup apa aja? Di sini saya coba demokan ya. Jadi ini library udah lumayan lama ya, 8 tahun lalu. Update terakhir 3 tahun lalu. Tentunya ini spesifik hanya untuk data tweet ya. Library ini didesain untuk hal tersebut. Jadi belum tentu cocok untuk kebutuhan teman-teman, disesuaikan ya. Tapi kita coba lihat, ini saya sudah siapin. Kita import. Nah ini saya ada siapin sampel teks ya. Kalau kasusnya ini string biasa, harusnya nggak di cleaning ya. Tapi saya ada siapin ini emoji. Apakah dia bisa di cleaning? Ada ASCII code ya. Escape karakter seperti tab atau enter gitu ya. Break line ya. Apakah dia bisa bersihin? Terus ada hashtag. Ada juga kalau di Twitter itu pasti ada mention. Terus kalau nomor gimana ya? Number. Misalkan kalau kita ada 25.000 atau pi ya 3,14. 1,5 juta ditambahin koma 00-nya. Nah, kita coba lihat gitu. Terus ada currency, gimana kalau misalkan nih mirip seperti yang di atas, tapi dia dempet gitu ya. Rp 500.000 dia dempet, terus ada 5 dolar, dolarnya dempet ya. Terus ada reserve word ya. Kalau misalkan di tweet, di kasus ini ada retweet, RT sama FAV ya, favorite gitu. Oke. Terus ada smiley,
Misalkan ini titik 2 kurung itu kan senyum gitu ya. Dan ini banyak ya smiley-smiley. Saya kasih 2 case di sini. Sama yang terakhir ada URL, misalkan kita ada link seperti ini. Oke, itu sampel teksnya. Kalau kita serahkan nih ke p.clean ini ya, kita coba tes. Wow, ternyata emoji ludes semua ya, di cleaning semua. ASCII juga ludes semua. Escape character juga aman, bersih semua. Apalagi nih, hashtag aman. Mention aman. Number aman juga ya. Jadi semua yang sifatnya nomor ini dibersihkan sama dia, kecuali RP-nya. RP-nya kan bukan number ya. Jadi di sini kita bisa lihat RP-nya tersisa gitu. Tapi kalau misalkan RP-nya dempet, dia ternyata nggak bisa ya. Jadi ada limitasi atau batasan ya dari library ini. Kalau misalkan dia dempet, nggak akan di cleaning. Termasuk kalau dollarnya dempet, nggak bersih ya, nggak clean. Oke, reserve word di sini nggak di cleaning juga ya. Ada RT sama favorite, ini nggak dibersihin. Kalau yang ini add Elon Musk-nya ini itu dibersihinnya karena mention ya. Jadi karena di atas ini ada, ini juga dibersihin, tapi nggak ada reserve word di sini. Oke, bagaimana dengan smiley? Smiley juga bersih semua ya, semua yang bentuknya kayak gini. Atau yang varian-variannya itu semua bersih ya. Tapi ada kasus di mana library ini gagal ya. Kalau misalkan kita dibalik seperti ini, maka itu nggak bisa dibersihin. Terus ada case-case tertentu ya, kayaknya dia mau cari aman ya. Misalkan huruf angka 3 gitu ya, titik 23 itu nggak dibersihin gitu. Atau misalkan XD, ini mungkin dia takutnya karena karakter X, huruf X ya, dia nggak berani bersihin, sehingga XD ini lolos ya, nggak kena cleaning. Titik $2 juga nggak kena cleaning. Tapi secara umum, smiley-smiley yang ya sering ditemukan ya. Padahal ini XD sebenarnya sering banget ya ditemukan, apalagi di luar negeri ya pakainya XD. Ketawa kan ya ini. Oke, tapi nggak apa-apa, lumayan ya berbagai jenis smiley itu dia bisa bersihkan. Dan terakhir, URL ya, ini semua ludes, bersih semua. Jadi hanya dengan satu baris code, dia itu mampu menghandle semua ini ya. Reserve word dia enggak di sini, smiley dia enggak. Bukan enggak sih, tapi ini kan dia gagal ya. Termasuk yang ini dia gagal. Jadi secara umum lumayan banget ya, library ini bakal sangat membantu ya. Karena ini nih, emoji, ASCII, escape character, hashtag, mention, number, URL, smiley, semua hanya dalam satu baris code. Tentunya kalau kita lihat ya ini banyak konteksnya sebenarnya related sama data Twitter ya. Jadi ada hashtag, mention to Twitter. Kalau teman-teman mau pakai ini untuk teks yang di luar Twitter, perlu dipertimbangkan ya. Perlu dipertimbangkan apakah ini benar-benar cocok untuk digunakan atau enggak. Misalkan jangan-jangan teman-teman mau keep smiley kayak gini, atau emoji tertentu, atau ASCII tertentu. Nah itu mesti dipertimbangkan apakah mau pakai library ini atau enggak. Tapi library ini lumayan fleksibel ya. Selain dia bisa text cleaning, dia bahkan bisa tokenize. Jadi dia itu nggak dihilangkan, cuman diubah jadi token. Contoh ini token kasih dollar emoji gitu ya. Cuman jeleknya ini mestinya ada spasinya ya, dia nggak kasih spasi. Ya, jadi kalau emojinya dempet, dia nggak dikasih jarak gitu. Padahal udah bagus ya kalau bisa dijadiin token. Ini bermanfaat untuk kita kalau di machine learning ya. Jadi kita memang nggak mau peduli yaitu emojinya apa, tapi bisa jadi itu informasi tambahan bahwa itu ada emoji gitu ya. Dengan cara apa? Dijadiin token. Gitu.
Atau misalkan, nah ini hashtag, jadi dikasihin kode bahwa ini ada hashtag tertentu gitu ya. Atau mention, ini ada kode mention tertentu. Tapi lagi-lagi itu kan yang berhubungan sama Twitter ya, belum tentu bisa bermanfaat juga untuk teman-teman. Tapi URL ini bisa bermanfaat. Oke, dibersihin jadi satu token aja gitu supaya TF-IDF-nya kolomnya nggak terlalu banyak dan sebagainya. Terus enaknya library ini dia configurable ya. Jadi misalkan teman-teman kasusnya tadi ya, saya cuma butuh emoji removal atau sama misalkan number ya, bersihin number. Maka teman-teman bisa set option seperti ini. Set option, maka ada pilihannya. Nah ini ya, dia ada emoji, escape character, dan seterusnya itu ya. Jadi teman-teman bisa pilih, misalkan cuma mau bersihin URL doang di sini, atau mau bersihin number juga ya, dua-duanya, maka tinggal tambahkan aja set option, otomatis emojinya nyisa di sini ya. ASCII karakter juga tersisa, tapi URL-nya kita lihat clean ya, URL-nya bersih, number juga bersih, kecuali keterbatasan yang tadi ya. Oke, jadi secara umum seharusnya udah clear ya, gimana nih cara melakukan cleaning, terutama menggunakan satu baris code sakti tadi ya, yang dari library-nya Tweet Preprocessor. Cara installnya gimana? Di README ini harusnya ada ya. Dan tadi, kita kan ada di piping-nya. Nih ya, jadi pip install Tweet Preprocessor, lalu tinggal pakai saja sesuai kebutuhan. Oke, sudah terjawab ya. Berarti itu pakai library Tweet Preprocessor. Tapi kalau misalkan teman-teman di sini ada kasus dari dosennya tidak memperbolehkan ya pakai library yang kurang awam, atau mungkin ya kasus misalkan limitasi atau batasan dari library tadi, ada emoji tertentu yang nggak ke-filter gitu ya, atau RP-nya dempet nggak ke-filter, maka mau nggak mau kita perlu code secara mandiri ya. Kalau memang teman-teman butuh nih, banyak yang butuh, coba tulis di kolom komentar ya. Apakah butuh untuk saya contohkan ya, kita replicate, kita duplikat p.clean itu, tapi kita code manual pakai Python ya. Kalau memang banyak yang butuh, kita bisa jadiin bahan untuk Tanya Jacob episode ketiga. Oke, dari saya cukup saja dulu. Salam hangat dari Jacob untuk Indonesia. Thank you. You gonna break my